Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Azan Farm bersama saya Wira ya teman-teman. Nah, kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua ya. Ada yang bertanya tentang bagaimana cara saya menjual hasil budidaya melon saya ya teman-teman. Jadi saya klarifikasi dulu teman-teman ya, bahwa produksi saya ini belum banyak, hanya sekitar 270 tanaman ya teman-teman. Jadi sekitar 350 kiloan ya teman-teman kalaupun berhasil ya. Kalau berhasil semua mungkin bisa 400 kilo ya teman-teman, tapi biasanya itu hanya sekitar di 350 kiloan teman-teman. Seperti itu ya. Karena ini juga tidak full saya bangun untuk instalasi hidroponiknya ya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang bertanya bagaimana cara saya melakukan penjualan ya teman-teman. Jadi saya ini melakukan penjualan secara direct selling, atau kita kenal menjual langsung kepada customer ya teman-teman, kepada pelanggan. Jadi saya tidak melalui pengepul terlebih dahulu atau reseller terlebih dahulu teman-teman, langsung menjual ke customer seperti itu. Untuk cara menjualnya sendiri ya teman-teman, saya ada dua cara. Yang pertama itu online, yang kedua itu offline. Nah, untuk online sendiri, jadi yang pertama-tama kita harus lakukan itu adalah branding teman-teman ya. Membuat identitas diri kita di dunia online maupun offline ya kepada halayak atau masyarakat ya teman-teman, seperti itu. Jadi yang saya lakukan itu adalah melakukan dokumentasi semua hal yang saya lakukan, kegiatan saya. Itu fungsinya adalah untuk membangun trust ataupun membangun kepercayaan ya calon pelanggan kita teman-teman, seperti itu. Selain itu mengenalkan diri kita juga, dan tentunya menarik minat masyarakat ya secara online, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin meniru, silakan teman-teman ya, silakan dokumentasikan semua kegiatan teman-teman, tidak hanya di budidaya melon ya, di apapun itu sebaiknya didokumentasikan secara baik, kemudian di-share di berbagai sosial media. Karena mau tidak mau di zaman sekarang ini kita harus bisa beradaptasi ya teman-teman dengan orang-orang, anak-anak milenial, baik itu generasi milenial ataupun Gen Z ya teman-teman, yang sekarang ini akan menjadi calon customer kita semua, seperti itu. Karena mereka itu hidup di dua dunia ya teman-teman, dunia online dan di dunia offline gitu teman-teman. Jadi yang saya lakukan itu adalah diantaranya men-share semua dokumentasi yang saya dokumentasikan di berbagai platform teman-teman ya, di Facebook, di WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain-lain. Yang paling efektif sendiri menurut saya itu adalah di grup WhatsApp dan grup Facebook teman-teman ya. Karena di grup Facebook itu kita bisa bikin grup sendiri, channel Telegram juga bisa ya teman-teman. Nah, untuk yang saya lakukan ya, saya membangun kolam teman-teman. Jadi saya membangun database, semua kenalan-kenalan saya kumpulkan di satu platform. Di antaranya adalah saya membuat grup Facebook ya teman-teman. Grup Facebook yang saya bangun itu adalah Komunitas Melon Jawa Barat, Komunitas Petani Melon Jawa Barat. Nah, itu sekarang udah sekitar 2,5 ribu anggota ya teman-teman. Itu sudah sangat banyak, alhamdulillah. Padahal itu baru. Jadi kita lihat peminatnya banyak banget ya teman-teman di perbuahan itu ya, di permelonan itu. Kemudian saya juga bergabung di grup-grup perumahan ya teman-teman, karena ini saya kan di Bogor ya, ini sudah banyak perumahan, dan di sini saya gabung di grup jual beli perumahan, seperti itu. Itu sangat cocok untuk menjual hasil budidaya kita semua gitu. Kemudian saya juga share di WhatsApp, seperti itu. Nah, itu sangat powerful ya teman-teman. Tentunya kita harus membuat program teman-teman ya, agar orang-orang itu tertarik. Nah, fungsi dari dokumentasi itu adalah kita mengenalkan melon kita ya teman-teman, mengedukasi mereka, karena tidak semua pelanggan itu atau customer itu tahu ya dengan melon. Ini juga mereka bingung, kok ada melon warnanya putih gitu kan, ini melon apa timun suri gitu, seperti itu. Nah, itu untuk menjawab semua itu kita harus mendokumentasikannya, membuat videonya teman-teman ya, seperti itu. Oh ya, yang harus dipersiapkan dari tadi ya teman-teman, harus membuat dokumentasi, dan teman-teman juga bisa membuat program teman-teman ya. Yang saya lakukan sendiri programnya adalah menjual saya direct selling dengan petik melon ke lokasi ya teman-teman. Jadi banyak sekali teman-teman itu yang datang ke lokasi untuk melakukan petik melon. Kemarin juga dari dinas itu mereka datang ke sini untuk petik melon, tetangga juga yang membawa anak-anaknya, seperti itu. Itu sangat bagus ya teman-teman. Hampir 50% itu mereka petik sendiri ya untuk melon saya. Kemudian secara offline ya teman-teman. Untuk offline sendiri ada beberapa trik yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama itu adalah
saya sarankan teman-teman gabung di komunitas petani melon di daerahnya teman-teman. Bukan petani melon, petani di daerahnya. Di setiap desa itu, kalau setahu saya pasti ada kelompok tani ya teman-teman. Teman-teman bisa gabung ke situ. Tanya ke petugas desa, ada kegiatan apa terkait pertanian di kampung atau desa teman-teman ya. Bisa tanyakan ke situ. Nah, sekarang sendiri untuk milenial itu ada kegiatan petani milenial teman-teman, PETMIL namanya. Di situ kita bisa membangun relasi ya dengan orang-orang dinas pertanian, dengan komunitas petani dan lain-lain. Di situ kita bisa melakukan pelatihan, kita juga bisa mendapatkan database ya. Itu sangat membantu kita dalam memasarkan teman-teman. Kemarin juga saya sudah mendapatkan pelatihan pertemuan antara buyer dengan petani. Jadi ternyata si perusahaan-perusahaan itu diwajibkan oleh pemerintah untuk bisa membantu para petani teman-teman. Nah itu kita dipertemukan dengan supplier, dengan buyer, dengan investor. Jadi kita mengungkapkan apa kekurangan kita dan apa kebutuhan kita, apa yang kita produksi. Kemudian nanti dari pihak buyer mereka jika tertarik, mereka akan berinvestasi, mereka akan membantu dari berbagai cara ya teman-teman. Karena memang perusahaan-perusahaan itu kan ada dana CSR juga ya, CSR juga tuh. Nah mereka diantaranya berkegiatan seperti itu membantu para petani. Jadi itu memang program dari pemerintah teman-teman untuk para pengusaha yang sudah besar seperti itu. Nah itu secara offline ya teman-teman, dengan membangun relasi dengan berbagai pejabat publik ya teman-teman seperti itu akan sangat membantu untuk penjualan kita. Kemarin juga dari dinas pada kesini mereka ingin melakukan petik melon seperti itu ya, datang dan mereka mengiklankan kepada teman-temannya di dinas lain seperti itu. Itu alhamdulillah minatnya sangat bagus teman-teman. Jadi tidak terlalu khawatir untuk penjualan jika memang produknya seperti saya tidak terlalu banyak ya, teman-teman. Nah itu untuk cara penjualan saya seperti itu teman-teman. Nah ini juga ada salah satu produk melon saya teman-teman. Nah ini adalah melon yang jatuh, yang agak-agak hancur atau tidak bagus ya tampilannya. Kita bisa kemas seperti ini teman-teman ya. Ini namanya kemasannya adalah tin wall. Jadi ini adalah kemasan mangkuk sekali pakai ya teman-teman. Ini isinya tuh 300 gram. Saya jual 15 sampai 20.000 tergantung dari kadar kemanisan melonnya ya teman-teman. Seperti ini tuh. Ya. Nah ini buat teman-teman yang ingin coba melon tapi tidak mau beli satu butir karena terlalu besar dan terlalu mahal ya. Mereka bisa coba yang ini teman-teman. Ini sangat laris juga. Dijual untuk di perumahan ya teman-teman. Ini sangat cocok. Tapi kelemahannya ini tidak bisa lama-lama. Paling 3 hari ini harus habis teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau jual ini usahakan pertama dijual ya teman-teman. Seperti itu. Untuk video review test bricks-nya ini ada di video sebelumnya ya teman-teman. Nah untuk saya juga harus sampaikan kepada teman-teman ya kekurangan dan kelebihan dari cara jualan saya itu. Kelebihannya dulu ya teman-teman adalah penghasilannya besar karena saya jual dengan harga langsung customer. Saya itu jual sekitar 45.000 untuk grade kingnya, dan untuk grade-grade lainnya tentunya di bawah itu. Jadi kemarin itu saya membuat 4 grade ya teman-teman, dikarenakan memang lagi kurang bagus, jadi saya bagi 4 grade. Pertama grade king, kedua grade A, ketiga grade C, keempat grade D teman-teman. Grade king, grade A, grade B, grade C teman-teman ya. Kalau grade D itu saya buang atau saya kasihkan kepada orang lain teman-teman ya, untuk mencoba. Biasanya itu dipakai untuk es buah karena tidak manis sama sekali teman-teman. Nah seperti itu cara jualan saya. Jadi saya membuat grade-grade seperti itu adalah untuk menjaga kepercayaan dari customer teman-teman. Jadi kita tidak menjual harga yang tinggi dengan kualitas yang rendah atau random seperti itu. Jadi kita kemarin itu karena memang sedikit ya, jadi setiap melon terus kita coba tes bricks-nya, baru kita kasih harganya seperti itu. Itu untuk itu ya. Nah kelebihannya ya teman-teman tadi ya, jadi besar keuntungannya. Kedua, kita mempunyai customer banyak, mereka kenal kepada kita, branding kita bagus ya teman-teman. Kemudian ketiga, kita jadi belajar bagaimana cara jualan dari awal sampai akhir. Kita akan menemukan berbagai evaluasi yang sangat penting untuk pengalaman hidup kita dalam berjualan ya teman-teman. Karena menurut saya petani itu akan kaya ketika dia bisa memasarkan produknya sendiri seperti itu teman-teman ya.
tidak mengandalkan orang lain sehingga orang lain bisa menurun dan naikkan produk kita seenaknya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kekurangannya ya teman-teman dari penjualan model direct selling seperti ini menurut saya adalah yang pertama, kita harus sabar teman-teman ya, karena penjualnya itu tidak langsung habis semua, seperti itu. Nah jadi dari 2 bulan itu kita 2,5 bulan itu kita panen, maka mungkin 10-15 harinya kita jualan. Jadi saya tidak petik semua, jadi kita petiknya itu berkala. Hari ini kita iklankan misalkan 10 closing, kita panen 10, atau ada orang-orang yang datang ke tempat langsung untuk petik sendiri, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang agak lama penjualan, tapi menurut saya itu cocok-cocok saja ya, sambil kita mempersiapkan untuk penanaman berikutnya, seperti itu teman-teman. Kemudian kekurangan lainnya adalah kita deg-degan ya teman-teman, karena apakah ini laku atau tidak, seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak ada jaminan akan laku atau tidaknya, seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman sudah mengikuti cara saya tadi, jadi kita branding dulu, kita membuat kolam, kita sudah punya pasar sendiri, walaupun sedikit, nah itu bisa terus berkembang dan kita sudah punya keyakinan akan laku ya teman-teman, seperti itu. Nah, adapun cara lain ya teman-teman yang akan saya lakukan jika memang produksi saya sudah banyak, mungkin saya akan juga bergabung dengan pengepul teman-teman. Tapi tentunya ada beberapa kekurangan ya teman-teman dan kelebihan. Mungkin kelebihannya kita jadi tidak risau lagi ya teman-teman. Maaf saya minum dulu. Jadi kita tidak risau lagi untuk melakukan penjualannya teman-teman, karena kita sudah dapat pasarnya, seperti itu. Tapi saran saya tentunya harus kerjasama yang efektif teman-teman ya, jadi tidak saling merugikan, tidak ada yang dirugikan teman-teman, seperti itu. Nah kekurangannya dari menjual kepada pengepul itu adalah pertama, kita ya sedikit keuntungannya teman-teman ya. Kedua, kita tidak mendapatkan pengalaman berjualan, yang mana kita akan kehilangan relasi karena ketergantungan dengan pengepul dan lain-lain. Ketiga, yang tadi ya teman-teman, kita tidak dikenal oleh orang-orang banyak, karena memang kita yang dikenal kepada kita itu adalah produksi pengepul itu. Bahkan si pengepul kan bisa membranding produk kita, jadi misalkan melon kita mereka namai Sun Pride atau yang lain-lain ya teman-teman, merek-merek dagang lainnya, dan kita nggak dikenal sama sekali. Menurut saya itu sangat merugikan ya teman-teman, karena di zaman sekarang itu trust, kepercayaan, dan branding kita itu benar-benar harus kita punya, kita miliki teman-teman ya, seperti itu. Karena itu modal kita. Itu mungkin ya teman-teman. Kemudian kekurangan lainnya adalah kontrak teman-teman ya. Kita harus melakukan kontrak dengan mereka, karena mereka juga tidak ingin kehilangan stok gitu teman-teman ya. Misalkan jika kita tidak kontrak, mereka akan kebingungan lagi, kelabakan ketika mereka sudah punya permintaan pasar tapi stoknya tidak ada, mereka akan rugi, seperti itu teman-teman ya. Nah kerugian lainnya atau kekurangan lainnya adalah ketika kita bekerja sama dengan pengepul adalah syarat-syaratnya teman-teman. Jadi kita harus memiliki atau memenuhi syarat-syarat dari mereka. Di antaranya adalah kemanisannya berapa, beratnya berapa. Ketika tidak masuk ke situ, kita akan kelabakan lagi tuh mau dikemanain melon-melon yang tidak masuk kriteria mereka, seperti itu. Kekurangan lainnya adalah pembayarannya kadang-kadang tidak cash ya teman-teman. Banyak juga yang apalagi pemula ya teman-teman, bagi kita biasanya mereka tidak mau tuh bayar cash. Biasanya mereka ingin bayarnya pending seminggu gitu. Jadi seolah-olah kita memberikan modal kepada mereka untuk berjualan gitu teman-teman ya. Sedangkan kita itu pengen dikasih ke pengepul itu pengen langsung dapat uang kan. Seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya untuk produksi yang skalanya itu tidak terlalu besar, saya sarankan teman-teman untuk membranding diri ya teman-teman ya. Membuat kolam sendiri, membuat database sendiri. Caranya yang tadi saya sampaikan, membuat dokumentasi, mengenalkan diri, membuat grup, gabung ke grup, gabung kepada komunitas pertanian, komunitas ibu-ibu PKK, komunitas lain-lain. Nah itu akan sangat bermanfaat dan sangat menguntungkan teman-teman ya untuk melakukan penjualan hasil budidaya kita teman-teman. Ada trik lain juga ya teman-teman yang ingin saya sampaikan. Sekarang ini kita adalah di dunia digital ya teman-teman. Bagi teman-teman yang agak kenal ya dengan dunia digital, kita bisa melakukan berbagai cara. Di antaranya itu adalah kita bisa menargetkan pasar kita itu hotel teman-teman ya, kafe, sekolah, dan lain-lain. Kita tidak perlu berangkat kemana-mana, kita cukup duduk di rumah, di depan komputer atau di HP teman-teman ya. Kita buka Google Maps, kita cari hotel terdekat, sekolah terdekat,
komunitas apa terdekat, kita hubungi mereka, kita tawarkan produk kita, seperti itu. Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Itu saja mungkin ya teman-teman semua untuk bagaimana cara saya menjual hasil budidaya melon saya atau melon di Azan Farm ini. Mudah-mudahan teman-teman manfaatkan, bisa teman-teman terima ya teman-teman, pun segala kekurangan dan hal negatif tidak usah diikuti. Mudah-mudahan teman-teman bisa memilih dengan baik ya teman-teman. Itu saja mungkin, mudah-mudahan jadi amal jariah buat saya dan keluarga dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sukses petani melon dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan lagi. Ini manis banget.